Ini terang ya. Nah, terang. Tidak ke atasin laptop dulu. Oh jangan, Sat. Nanti pegel. Ini 15 menit pegel nih. Kenapa kok bisa nggak terang ya? Biasanya terang. Iya, biasanya terang biasanya. Ada apa gerangan? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aneh jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Oke, di bulan ini, di bulan Oktober, nggak terasa ya udah mau akhir tahun. Semenjak pandemi sudah hampir berapa nih? 8 bulan ya? Kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai terbiasa kita nge-zoom, nggak ketemu orang, walaupun kangen juga sih ngadain kegiatan offline gitu sebenarnya. Oke, di ngobrol bareng DPA di sesi ketiga ini, kita kedatangan dari teman-teman Pengprov atau pengurus provinsi Odot Kalimantan Timur. Ada Mbak Adia. Halo Mbak Adia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah PSBB makin ke kanan timbangannya. Gimana Alfi? Jangan dibahas Mbak. Kucing-kucingnya sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Iya, saya mantau status WhatsApp-nya Mbak, mau liatin kucing aja sebenarnya. Iya ya. Pelihara sendiri lah. Ya, Iya. Tapi nggak bisa itu pelihara sendiri aneh. Geli sama bulunya, tapi senang lihat. Kucing tetangga lebih. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal. Ah iya nih penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenalan kali. Ini Mbak Adia ada Ustadz. Ada namanya ya. Ustadz Syihabul Milah. Biasa juga panggilnya Ustadz Syihab. Ustadz Syihab ini salah satu imam atau biasa mengisi di Masjid Darussalam Hub 5 Bontang Mbak, di daerah Komplek PT Badak. Kalau di salah satu teman saya ini udah kenal kan Mbak ya, Mbak Desti ini. Sudah kenal dari Sudah kenal ya. Babu Odot. Oke. Makasih. Sehat Des. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya udah mau cuti nih ya, udah mau libur panjang lagi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Aneh sayang kalau aneh nggak ada cutinya, kesian. Oke, kali ini kita mau bahas tentang, ini nggak ada muncul ininya sih ya, kalau share screen. Cara share-nya gimana? Ini share screen. Aneh nggak dari mana lagi filenya. Jadi udah ada satu bulan nih lagi viral tuh, jadi dari satu aplikasi TikTok ya. Di TikTok itu ada sekelompok anak muda yang buat video. Nah mereka itu saya sendiri kurang tahu tendensinya apa, tujuannya apa, apakah hanya bercanda atau mereka serius. Nah di video tersebut mereka mengatakan ke netizen nih, kalau misalnya kalian nongkrongnya di pinggiran, nggak kayak kami di video tersebut, nggak kayak kami nongkrongnya di mall mewah. Kayak apa? Des, mall mewah gitu ya? Mall mewah. Mall mewah. Ya, di mall mewah, terus nggak ada minuman-minuman mahal, mendingan gak usah temenan sama kita kalau kamu cuman nongkrong di pinggiran. Nah, habis itu dengan kehebatan media sosial sekarang, video itu mulai tersebar, terus itu ada video-video tandingan tuh, ternyata artis-artis lain yang sudah terkenal di Indonesia yang kayaknya juga lebih terkenal lagi lah ya. Salah satunya kayak Raffi Ahmad, Ruben Onsu, sampai Hotman Paris, semua di-compare tuh sama video yang anak-anak muda yang buat di TikTok ini. Justru malah orang-orang kaya yang sudah kita kenal di Indonesia ini, justru malah mereka tuh nongkrongnya di pinggiran sebenarnya. Jadi ada perbedaan yang jauh sekali. Kalau Mbak Adia udah lihat nggak videonya?
Sebenarnya nggak ngikutin TikTok, cuman karena di explore itu muncul terus, mungkin karena Afif suka buka kali ya. Ah, Jadi muncul di tidak. muncul di explore IG, jadi ya lumayan ngikutin sih. Cuman kalau dari Mbak Dia pribadi ngelihatnya mungkin sebenarnya iseng-iseng apa ya, cari sensasi gitu ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya Iya. mungkin mereka itu sebenarnya tahu kalau misalnya ada yang lebih kaya, cuman yang itu kan yang iPhone-nya 3 semua itu kameranya kan. Nah, iya benar banget tuh. Ada juga tuh mungkin atau Desti udah lihat belum yang selain video tersebut, kayaknya Desti udah lihat ya, yang kalau mau Melva itu udah lihat ya. Iya. Cuman ada lagi tuh yang ngomong kalau HP kalian Android beda Hmm. bukan dengan HP kami nih, ini iPhone semua nih, kameranya 3, Hmm. which mean itu minimal iPhone 11 lah. Itu udah pasti mahal. Terus ada 3. Itu udah lihat nggak, Des? Kalau yang itu kayaknya belum deh. Belum ya? Cuman tahu yang itu aja yang mall mewah. Nah, nah itu Oh, dengan iya. tapi justru mereka berhasil Mbak Adia. Bukan mereka sih. Si orang aktor utamanya ini yang perempuan ini sekarang udah diundang malah. Oh, bukan sekarang, maksudnya beberapa hari yang lalu tuh diundang ke salah satu acara TV TV besar nasional lah. Kita sebut saja ini inisialnya Trans TV. Jadi kan kalau udah sampai sudah sampai Itu bukan Malah inisial. dikasih oh bukan inisial. Itu bukan inisial. malah So, dikasih so panggung gitu ya. iya, dan memang agak heran sih kan ada istilah don't make stupid people famous lah. Cuman ya netizen Hebat. sendiri juga yang nyebarin dan akhirnya dia justru dapat panggung di nasional itu senasional lah udah kalau udah masuk di sekelas Trans TV. Nah, yang mau kita discuss itu sekarang sebenarnya dengan hadirnya video itu walaupun terus itu ada ngebanding-bandingan nih. Salah satu selain artis-artis tadi ada sekumpulan namanya Crazy Rich Surabaya. Jadi Ustadz itu ada dulu tuh ada film namanya Crazy Rich Asian. Itu film menggambarkan sebuah keluarga yang kaya banget nih di Asia. Nah, ternyata tuh di Surabaya juga ada. Itu memang Crazy Rich Surabaya ya kumpulan orang-orang kaya raya Surabaya. Mereka pakai mobil sport dan lain-lain tapi mereka tidak sesombong itu. Nah, yang kasihan ini sebenarnya netizen-netizen yang komen, yang mungkin panas, yang kondisinya mungkin tidak sama dengan yang ada di video tersebut di TikTok itu, ataupun yang artis-artis atau yang di Crazy Rich Surabaya. Nah, itu mungkin itu yang kita mau bahas sih sebenarnya. Kekayaan sih sebenarnya. Kaya itu gimana sih sebenarnya? Kalau Kemewahan. ya kemewahan. Nah, kalau Desti dulu nih, kekayaan itu apa? Jawab silakan. Oh. Kekayaan. Ya kalau misalnya Definisi kalau kita kekayaan. bisa dibilang 100% itu pasti menyangkut tentang uang ya kalau kekayaan yang orang tahu. Tapi kan banyak orang juga berpikir kekayaan itu ada bermacam-macam. Tanya kebahagiaan juga itu bisa masuk kategori kekayaan kan. Cuman kalau orang sudah ngomong kekayaan pasti otaknya langsung ke duit, ke uang atau rumah yang wah dan kehidupan yang wah lah. Itu sih. Benar. Nah, kalau Mbak Adia nih, definisi kekayaan menurut Mbak Adia seperti apa? Kalau sebenarnya nambahin aja, kurang lebih sama kayak Mbak Desi. Kita kan pernah dengar istilah segalanya itu bukan uang gitu ya, tapi segala-galanya butuh uang gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Betul Jadi sekali. kekayaan versi Mbak Dia sebenarnya kalau Mbak Dia pribadi ya sebetulnya lebih kayak dikasih. Ini kan kondisinya lagi kurang enak badan, jadi sebenarnya ngerasa kaya itu ketika benar-benar dikasih nikmat sehat tuh kaya menurut Mbak Dia. Kalau lagi sakit gini tuh ngerasa kayak dikurangin nikmatnya gitu kan nggak enak banget ya. Termasuk mata minus nambah itu juga termasuk mulai sama Allah dikurangi hartanya gitu, harta yang dimiliki. Terus dikasih orang tua yang masih lengkap, terus dikasih suami yang alhamdulillah setia, sehat, terus tuh pekerja kerasnya gitu-gitu dan panjang dan lain-lain ya. Jadi sehat seperti itu.
menurut Mbak Dia adalah kekayaan yang luar biasa gitu. Tapi seringnya Mbak Dia pribadi itu lupa gitu kalau hal-hal yang Mbak Dia punya itu sebenarnya adalah harta gitu. Jadi kadang masih termindset juga sama harta itu ya materi gitu. Seberapa banyak nol angka di buku rekening itu tabungan. masih mikir kayak gitu. Jadi kalau benar, jadi kalau misalnya uang agak menipis dikit, aduh gimana udah kayak galau, kayak udah nggak percaya sama Allah bakal ngasih rezeki gitu. Masih sering kayak gitu Ustadz, ini mohon maafkan. Cuman Berarti ya kalau kalau ditanya, kalau Mbak Adia ini lebih ke lagu dulu ya, apa sinetron zaman dulu, harta yang paling berharga adalah Cemara. keluarga ya, Ya itu keluarga, tadi nikmat Mas kesehatan. Hafid. Karena memang kan Iya. menurut orang itu kekayaan itu kan memang beda-beda ya. Hmm. Mungkin dengan kitanya ini kayak Mbak Adia tadi, kasih sehat itu udah cukup. Oh iya, udah ngerasa cukup. Dikasih misalnya kita butuh sesuatu pun langsung tersedia, itu kita udah ngerasa kaya banget sebenarnya. Cuman kan pandangan orang itu berbeda, dan kebanyakan ya kayak Mbak Adia tadi bilang, kita tuh keseringan lupanya daripada ingatnya. Pasti kita ingatnya, aduh uang habis lagi, aduh pengen ini, nggak ada uang kayak gitu. Baru gajian tanggal 25 26 sudah habis ya. Iya, Nah, Ustaz Syab. Kok curhat sih itu? Yes, curhat sebenarnya, curhat. Itu curcol tuh. Langsung auto debit. Nah, Ustaz, itu gimana Ustaz? Menurut pandangan Ustaz tuh, atau menurut dari segi Islam sebenarnya kaya itu gimana sih? Kalau Rasul saya mendefinisikannya di hadis tuh pernah bersabda, laisal ghina kasratul aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi, kata Rasul. Kaya itu bukan banyaknya harta, kata Nabi. Banyaknya harta benda yang dia miliki, banyaknya materi, mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya istrinya banyak. Malu jadi ya. Bukan itu. Tapi kata Rasulullah, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kan tapi kekayaan itu yang hakiki adalah kaya jiwa. Ya. Jiwa yang bisa memanage dirinya untuk menyikapi dunia itu adalah yang kaya. Jiwa yang dirinya bisa bagaimana qanaah dalam kehidupan ketika menerima harta, menerima materi, itulah kaya. Jiwa yang selalu membuka lebar senyum kita kepada saudara kita, itulah kaya. Yang bisa membahagiakan orang lain, itulah kaya. Sebetulnya itu singkat Rasulullah memberikan definisi kaya sesungguhnya. Ya. Tapi memang manusia, kata Allah sendiri di dalam surah An-Nisa ya. Di dalam surah An-Nisa ayat Al-Imran ayat 14, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Dijadikan indah, kata Allah Subhanahu wa taala, pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ya, yaitu para wanita, anak-anak, harta ya yang banyak, mulai dari emas. Itu di background saya dalamnya ada emasnya tuh. Kalau mau enggak apa-apa. Itu bukan chat. Bukan chat. Ya. Emas, perak, wal khailil musawwama, binatang tunggangan yang baik, ya, kuda pilihan. Ya, kalau kita Fortuner, Expander, Innova misalnya kan, itu kuda-kuda pilihan kita, ya. Benar, ya. Itu semua memang fitrahnya diberikan ketergantungan kepada itu. Tapi Allah katakan di potongan akhir ayatnya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Maknanya apa? Kalau kita tahu hakikat dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu cuma kesenangan di dunia. Berarti ada yang lebih baik lagi, yaitu
akhirat. Akhirnya. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab, kata Allah. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Lagi-lagi dikembalikan kepada akhirat. Ya. Maka memahami bagaimana kekayaan itu memang bukan dari sisi materi saja. Ya. Kita boleh kaya, nggak dilarang. Kalau orang muslim kaya malah kalau dia bisa memanagenya malah itu lebih baik. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan kahadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir membuat orang itu kafir, coba tuh. Jadi kefakiran itu dari sisi lain Rasulullah mewanti-wanti jangan fakir. Tapi Rasulullah juga mengatakan jangan sampai dunia itu berada di dalam hati kita. Harta ataupun apapun itu yang bersifatnya dunawi, maka jangan dijadikan sandaran untuk kita kemudian itulah definisi bahagia di dunia. Itulah definisi bahagia yang dikatakan, bukan begitu. Ya. Maka seorang syair Arab mengatakan walastu ara sa'adata jam'a malin walakinna taqiyya huwa sa'id, kata pepatah Arab ini. Saya tidak melihat bahwa mengumpulkan harta, ya, menggunduk kekayaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi orang yang bertakwalah yang bahagia. Dan ini sesuai dengan hadis tadi Nabi SAW bahwa kekayaan itu adalah kaya jiwa. Dan takwa itulah inti daripada jiwa yang kaya. Ketika orang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu bahagia dan merasa Allah selalu memberikannya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh kaya, kita boleh hidup mewah, boleh. Silahkan. Tapi ada aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Pertama, tidak boleh kita hidup mewah dengan cara yang haram. Nggak boleh, gitu kan? Pejabat, wakil rakyat misalnya, punya gaji yang berlipat-lipat, ya. Mobilnya aja bisa dilipat misalnya gitu. Sekarang lagi musim sepeda lipat, jangan-jangan nanti ada mobil lipat. Ya. Saking mahalnya gitu kan, transformer gitu, mobil lipat ya. Kalau dihitung gajinya sudah banyak gitu kan, tapi sayang gitu kan, akhirnya diambil dari korupsi, diambil dari mencuri uang masyarakat yang tidak boleh kemudian seharusnya diambil. Mewah boleh, kita hidup kaya boleh, ya, tapi jangan kemudian kita kaya niatnya untuk takabur dan menyombongkan diri. Ya itu mungkin orang-orang yang sekarang lagi viral itu sekalipun niatnya iseng-isengan, nyari follower, ya itulah petakannya medsos di zaman now. Itu bahaya memang. Berarti emang dari segi Islam sendiri sebenarnya tidak melarang kita buat cari dunia, buat kaya, dalam tanda kutip sini buat kaya. Iya. Karena itu tadi Stat ya, kita dengan kekayaan kita bisa pakai buat mungkin sedekah buat orang lain yang lebih membutuhkan, minimal ke keluarga. Nah, kalau menyangkut video yang tadi Ustadz singgung, nah kalau menurut Mbak Adia nih, kalau Mbak Adia sendiri kalau ngelihat orang-orang yang kadang pamer kekayaan di medsos, terus menurut Mbak itu seperti apa? Itu boleh nggak sih? Terus pernah nggak ada perasaan kayak, duh pengen nih, kayaknya pengen kayak mereka tuh kayak, oh by the way info nih Stat, ini Mbak Adia juga salah satu pengusaha besar di Samarinda loh. Oh iya, ayam ini kan, ayam apa? Ayam kampung kan Mbak ya? Iya kan? Amin. Mas Arif siap endorse. Iya. Kalau Mbak itu di Bontang atau di Samarinda? Samarinda aja. Kalau untuk ayam. Jadi ayam nih. Gue jadi ayam ya. Ayam dulu deh. Kalau untuk ayamnya alhamdulillah di Kalimantan Timur sudah ada di Bontang, Balikpapan, Kutim, sama di apa namanya Talisayan tuh mana? Berau ya, daerah Berau ya.
Masya Allah, Masya Allah. Ya, Sama setidaknya kita Ridwan. punya representatif orang kaya di sini kan, ada Ustadz Syiham, Mbak Ade, Iya. sama Desti kan ya. Saya mewakili Amin kaum, ya Allah, amin. saya mewakili kaum. Oke Mbak, kembali ke pertanyaan pertama tadi tentang di medsos tuh. Kalau ngelihat yang orang-orang yang pamer-pamer kekayaan tuh, Mbak ada iri atau mungkin menurut Mbak gimana? Kalau dibilang iri enggak ya, mungkin karena memang paham betul apa yang ditampilkan di sosial media itu kadang berbanding terbalik sama yang terjadi di kehidupan nyata gitu. Kalau bahas masalah video viral yang pamer harta, sebenarnya gregetannya udah dari zaman yang artis pamer saldo ATM tuh sebenarnya udah Itu dia tuh. gregetan. Ya ada. Ngapain sampai kayak harus kayak gitu kan. Tapi lebih kayak kalau dibilang iri enggak, karena palingan di belakang begini-begini, banyak cicilan, banyak tagihan gitu-gitu. Jadi Bang ngerasa nggak perlu iri sama orang-orang yang menampilkan hal-hal seperti itu di sosial media gitu. Karena biasanya apa yang mereka tampilkan ya kayak gitu, cuman pengen cari sensasi, nanti dapat job endorsean banyak gitu-gitu kan ujung-ujungnya ya. Mungkin kalau Korun itu masih hidup diketawain juga sama Korun. Iya betul. Sama Nabi sama Fir'aun hidup dia mungkin diketawain juga itu orang-orang yang sekarang ada pamerin saldo ATM, pamerin apa gitu kan. Dia tidak pernah melihat bagaimana Nabi Sulaiman yang kayaknya nggak ketulungan. Iya kan? Nabi Sulaiman itu kayaknya nggak ketulungan. Kalau kita orang Muslim itu harusnya menyikapinya sebagaimana Nabi Sulaiman sikapi ketika dia memiliki kekayaan yang melimpah. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman dalam surah apa itu? Biasanya kisah Nabi Sulaiman surat apa ya? Surat apa tuh? Surat apa itu? Saya tahunya surat yang menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi, saya tahu. Yang masyhur kan kisahnya Nabi Sulaiman mau nginjek semut kan? Nah, iya. Nah, berarti surat An-Namal. An-Namal itu disebutkan dalam sana ayat 40 kalau tidak salah itu disebutkan. Ketika Nabi Sulaiman itu beli kekayaan, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah termasuk karunia Tuhanku, kata beliau. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari atau kufur. Gitu kan? Berarti ketika punya kekayaan, biasanya kita menghadapi tanggal 25 itu semeringah kan? Cerah sekali. Lihat. Kelihatan lah dari wajah-wajahnya, dari alisnya itu sudah kelihatan. Kalau sudah menghadapi tanggal 25 itu sudah. Tapi kalau 5 hari sebelumnya itu sudah beda, wajahnya sudah menjepitkan begini gitu kan. Senggol bacok lah, Ustaz. Padahal ketika rezeki itu datang, harta itu datang, apa yang Allah gambarkan di setiap harta itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Intafu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian. Jadi yang mereka pamer-pamerkan, mereka tidak sadar itu ujian, itu yang dipamerkan itu. Harusnya mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku, saya itu bisa bersyukur atau kufur malah gitu kan. Nauzubillah kalau yang didapat adalah kufur. Nah, kalau saya ngomong terus nanti yang lain lah salah. Terus gimana Ustaz? Kalau misalnya kita kan sebenarnya hidup di dunia itu untuk menjalaninya dengan benar, kita perlu ilmu. Nah, kalaupun misalnya kita dapat kondisi lagi dalam kekurangan atau mungkin kelebihan deh. Nah, Islam itu sebenarnya ngatur nggak sih supaya gini maksudnya saat kita diberi kekayaan lebih, kan saya balik lagi sedikit. Kalau kita ke kondisi kekurangan atau sakit, itu tuh gampang banget buat ngingat Allah. Gampang banget. Kita gampang banget tersungkur, bahkan bersujud, ya Allah, aku butuh uang, butuh duit, butuh sehat. Tapi pas sudah kaya raya, ada duit, itu susah banget
Maksudnya gini, tidak sesedih, tidak sesungkur saat kita kondisi susah. Nah itu gimana menghadapinya? Supaya waktu dalam kondisi kaya kita tetap keep on the track nih, tetap lurus di jalan yang benar gitu. Yang pertama mungkin yang perlu diingat itu salah satu hadis Rasul. Kita kalau mau ngingat sesuatu yang susah kita untuk berbalik, coba sadari apa yang Rasulullah katakan. Rasulullah katakan, kamu berdoa itu bukan hanya meminta kepada Allah itu jangan di waktu sempit saja, tapi berdoalah ketika di waktu luang dan Allah akan membantu engkau di waktu sempit. Itu yang Rasulullah kasih kaidah di dalam kehidupan kita ini. Sebetulnya sudah ada aturannya itu dari Nabi. Ya, sudah detail gitu Rasulullah atur bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Tapi memang lagi-lagi manusia itu lebih banyak innal insana khuliqa halu'an kata Allah kan. Ya, sungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah gitu kan. Padahal memang itu bisa diatasi. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kita harus lakukan adalah bagaimana merubah pola pikir kita. Jangan sampai kemudian ketika kepepet saja kita mendekat kepada Allah. Jangan kayak ambulan. Iya. Kenapa tuh Ustaz? Jadi ambulan itu kalau ditelepon waktu darurat aja. Oh bener banget. Iya kan? Nggak ada orang mau jalan-jalan pakai ambulan. Jangan menyikapi itu seperti ambulan, jangan. Nah, bener banget. Kita kayak ambulan memang kadang-kadang begitu kan. Lagi sulit aja, doanya setengah jam itu nggak turun-turun tangan itu. Pakai doanya itu turun-turun pokoknya tuh. Pokoknya sebelum tanggal 25 itu sudah ya, 5 hari 7 hari sebelumnya itu doanya betul-betul bonusnya gede ini ya Allah gitu kan. Naikkan gajiku ya Allah. Tapi dikala kita lagi lapang, lupa semua daratan. Ya, lupa semua apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka itulah pentingnya syukur. Kita itu jangan melihat tai lalat yang ada di saya saja. Aduh, kenapa ke situ larinya? Larinya ke situ kan. Kalau orang lihatnya tai lalatnya doang itu, Ustaz jelek banget gitu kan. Aduh. Lihat itu ada hidungnya, ada mulutnya, ada giginya, ada matanya, ada alisnya itu. Coba kalau nggak ada hidungnya. Udah ada tai lalatnya, ada hidungnya lagi. Iya. Nggak ada hidungnya lagi gitu. Saya nggak perhatikan kamera, saya liatin Ustaz terus ininya nanti. Atau kalau ada jerawat di muka kita kan kopek-kopek terus diurusin aja setiap hari gitu kan. Ngurusin jerawat aja setiap hari. Padahal mukanya banyak yang bersih, ini jidatnya kinclong gitu kan. Ininya lebih kinclong, jerawat itu cuma satu di sini. Tapi tiap hari dikacain aja, dilihatin aja dikacain. Padahal itu nikmat yang itu digambarkan saya dengar ceramahnya dari Hakim itu ya. Tapi Hakim jerawat bukan tai lalat ya. Itu begitu mengatakan itu bagaimana kita bersyukur itu caranya begitu. Bagaimana limpahan karunia Allah sudah kasih itu banyak. Mulai kita masih bisa bernapas, gigi kita nggak dongkos, kita nggak bisa ke depan gitu kan ya. Semuanya normal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika gajian telat 1 hari? Sudah ini ya. Sudah garuk-garuk kepala ya. Garuk kamu semuanya sudah enggak sholat aja sudah keganggu, sudah enggak bisa namanya khusyuk kalau sudah terlambat itu kan. Makanya itu lagi kita kembalikan hadza min fadli rabbi. Semua yang kita miliki itu adalah karunia dari Allah. Yang kita lakukan adalah pilihannya pertama bersyukur. Intinya itu ya. Intinya bersyukur. Jadi orang yang memamerkan kekayaan, ya, sering memamerkan kekayaan itu kalau dilihat dari psikologis, kayaknya Ustadz nih ngomong psikolog. Kenapa tuh saat dari psikolog? Biasanya dari psikolog saya pernah baca dia sering memamerkan hartanya, mobil mewahnya, pesawat pribadinya misalnya gitu kan. Itu biasanya yang pertama
bentuk usaha untuk mendapatkan pengakuan biasanya. Dia melakukan itu ingin diakui oleh orang lain. Itu yang dia cari Ya kan? sebenarnya. Harusnya orang kita punya kekayaan itu, ada orang mengatakan, ada pepatah mengatakan, butuh kita itu pengakuan orang lainnya. Karena langit sendiri tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya itu tinggi. Nggak perlu, orang itu tahu dia itu tinggi gitu kan? Nggak perlu pengakuan. Maka jadilah kita itu seperti samudra katanya, ya kan? Jadilah kita seperti samudra. Samudra itu nggak pernah dia pingin meluapkan isi perutnya gitu. Ya kan? Apa yang di dalamnya ada mutiara, ada ikan hias yang indah, nggak pernah diluap. Ada banyak kekayaan di situ. Ada kekayaan gitu kan. Tapi manusia melihat, ketika lihat penampakan samudra, orang tahu dalamnya samudra, orang tahu di dalamnya ada mutiara, ada ikan. Mutiara, ada ikan, semuanya ada di dalamnya itu. Ya, itulah yang harus kita kedepankan sebetulnya. Yang pertama kata psikolog, tapi ya memang benar sih, betul, memang itu tapi biasanya untuk pengakuan gitu. Ini loh gua gitu kan, ya, masuk Trans TV terus, duitnya banyak, akhirnya dipamerin tuh isi ATM-nya gitu. Iya. Tapi memang yang kedua, yang kedua biasanya orang tersebut nggak memiliki kemampuan dalam memahami hubungan sosial dalam perspektif yang benar. Karena hubungan sosial itu, orang lain tuh kadang ketika dipamerin sesuatu, kan ada yang dengki, ada iri, itu kan berarti dia nggak bisa menjaga hati orang lain, bersosialnya nggak baik gitu. Ya, orang lain, kita memamerin makanan, malam ini kita makan di restoran ini, padahal tetangganya ya buka status, waduh enak sekali, pengen gitu kan. Padahal Rasulullah katakan apa? Rasulullah tuh kalau memerintahkan kepada kita supaya kalau masak tuh dikasih banyak uang. Kita cuma ngasih status saja kepada sama harumnya gitu kan. Itu perspektif dari sisi psikolog, biasanya seperti itu. Tapi memang agak ini sih, sifat manusia begitu tuh, apalagi mungkin saya sendiri ya, bukan semua. Kalau lagi ada misalnya, jarang tuh kita posting, saya maksudnya jarang tuh posting kalau makanannya nasi atau ikan kering sama ikan kering misalnya. Tapi giliran sudah di restoran, gatal banget nih, ini orang harus tahu aku lagi makan di restoran mahal. Nah itu berat memang itu. Emang berat sih. berat memang. Nah kalau Desti, kita kan sesama pekerja ini, buruh lah kita nih ya. Kita buruh. sama buruh. Nah, itu buruh. Pernah nggak sih ada titik jenuh pas bekerja gitu? Titik jenuh, alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah, karena ini ya, karena tuh kalau pulang kerja ngelihat orang tua yang masih harus kerja, itu anak tuh langsung termotivasi, karena orang tua anak kan termasuk orang yang sulit untuk dibilang belum usah kerja, udah diam aja di rumah atau urus aja. Misalkan dia kan punya kebun nih, udah kebunnya aja, yang tanamannya aja yang dilihatin. Tapi orang tua anak itu termasuk orang tua yang tidak mau mendengarkan itu, karena semangat kerja beliau itu luar biasa. Beliau bilang kalau masih bisa kerja ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Bukan, Ana juga sampai bingung kan, ya Allah, masa orang tua aja yang udah seusia itu, Ana yang masih kayak gini masih harus nyerah atau masih sering ngeluh. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Kalau capek iya ada, cuman kalau misalnya sampai titik jenuh, aduh malas kerja, itu alhamdulillah enggak. Berarti kalau misalnya kembali poin tadi, berarti saat kondisi titik jenuh, apakah rasa bahagia itu ketika gajian atau gajian itu pasti bahagia ya. Cuma maksudnya di sini kita ngelihat
ngelihat motivasi saat ngelihat orang tua sama gajian itu lebih kuat mana sebenarnya kalau Desti sendiri? Kalau Ana sih terus terang saat gajian tuh Ana langsung berpikir, karena gini, Ana termasuk orang yang mempos-poskan penghasilan Ana. Jadi ketika udah misalnya udah ada slip nih, Ana tuh udah ngepost-ngepostin ini buat ini. Jadi di situ tuh Ana udah ngerasa bahagia banget, ya Allah, ini loh, kamu kerja, kamu bisa ngebagi, kamu bisa ngepostin uangmu sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Misalnya apa nih ya, Ana tuh selalu ngepostin untuk orang tua, misalnya untuk orang tua, memang totalnya segini. Jadi setiap bulan itu udah, jadi emang bahagia banget kalau udah gajian. Ada posnya sendiri. Iya, ada pos-posnya sendiri. Jadi Ana itu malah ngelihat yang orang-orang yang pamer harta, itu Ana sebenarnya takut, ya Allah, kalau Ana nanti kaya, mau ya Ana jadi seperti kayak mereka gitu kan. Malah kalau dibilang Ana pengen kaya tidak, Ana tuh takut sebenarnya. Ana takut kalau dengan kayak gini kan Ana sudah bisa bersyukur, kayak gini aja udah bersyukur aja gitu. Maksudnya dikasih cukup udah bersyukur. Tapi kalau misalnya dikasihkan kekayaan sama Allah pun, itu bukan hal yang bisa ditolak kan maksudnya, tapi ya Allah, sanggup nggak kami sanggup nggak Destiny untuk menghandle itu semua gitu. Tapi tadi banget Ana tuh lagi nonton YouTube, motivasi untuk kaya itu naik lagi Ustaz. Karena tiba-tiba gini, Ana itu ngelihat ada orang kaya yang memelihara 11 bayi dari orang-orang yang memang menitipkan anaknya saja, atau orang-orang yang memang tidak mau memelihara anaknya. Jadi Ana tuh Masya Allah luar biasa banget. Nah, itu anak bukan anaknya dia. Dan bahkan pun beliau itu tidak melarang ketika orang tuanya mau berhubungan dengan anaknya lagi. Ada kan orang kalau misalnya udah diserahin, anaknya nggak boleh lah berhubungan sama orang tuanya lagi. Sedangkan beliau itu tidak. Bahkan akte kelahiran anaknya yang beliau ambil itu sesuai dengan nama orang tua aslinya. Dan beliau itu menghafalkan anak ini diambil. Dan beliau selalu komunikasi dengan orang tua. Nah, ngelihat orang-orang kaya yang kayak gini nih bisa bikin motivasi banget, Ustaz. Iya. Jadi Ana tuh langsung berpikir, udah sih ngapain ngeliatin. Jadi motivasi untuk kayaknya untuk saat ini itu. Tapi ya Allah Maha membolak-balikan hati. Semoga nggak kebalik lagi lah hatinya niat untuk kayaknya. Berarti salah satu kebahagiaan Desti tadi bisa ngebagi pos-pos uang itu ya. Banget. Jadi buat orang tua, buat tas LV, tas Hermes-nya, terus kayaknya Ustaz nggak paham deh. ini merek-merek ini merek-merek setahu aneh tas-tas yang harganya sampai 20-an 30-an juta itu Ustaz. Ana malah nggak paham kok harga tas itu segitu. Waduh. Hafid. Apa nih? Ini serius Ana nggak tahu harga tas itu kalau segitu. Antum update sekali. Oh iya dong. Itu hanya sekedar sering searching pengalaman. Dulu saya pernah alami. Jadi memang orang yang kaya itu yang memamerkan uangnya, kekayaannya. Biasanya memang ada juga yang menganggap bahwa kekayaan, harta, pribadinya, mobil mewahnya itu yang bisa membahagiakan dia, katanya begitu kan. Padahal bahagia itu memang sebagaimana yang dikatakan Mbak Desti tadi, bahwa bahagia itu dirasakan bersama, bukan selalu diperlihatkan bersama. Gitu kan? Itu kan bahagia itu dirasakan bersama sama orang lain, gitu kan? Sama orang-orang fakir miskin, bukan hanya diperlihatkan kepada sesama saja, gitu. Maka orang Arab mengatakan man as'adan nas atau as'adun nasi man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Itu definisi bahagia sebetulnya. Nah, kalau ke Mbak Dia nih,
kan memang tadi salah satunya definisi bahagia itu yang tadi udah Mbak bilang di awal ya. Nah pasti ada nggak sih satu momen kayak misalnya pengen nih diberikan rezeki lebih, mungkin ya pengen punya rumah lebih besar, pengen punya kendaraan, terus tapi itu belum bisa tercapai. Apa yang Mbak lakukan buat ngerem itu misalnya, itu contohnya. Pasti kita selalu pasti ada pengen sesuatu yang lebih, karena yang pernah saya dengar tentang hadis itu, kalau manusia itu diberikan emas satu lembah, itu satu gunung itu, dia nggak bakal cukup, dia bakal minta lembah yang kedua. Walaupun sudah dapat 2 lembah itu, pasti bakal minta yang ketiga lagi. Nah, ada enggak kiat-kiat Mbak Adia buat ngerem bahwa oke nih, kayaknya cukup deh. Kayaknya saya udah bahagia deh. Atau gimana tuh, Mbak? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau ditanya sekarang lagi apa yang paling dipengenin, terus gimana caranya supaya bisa mewujudkan itu ya, caranya gimana? Sebenarnya saat ini nggak ada yang terlalu dipengenin sih. Maksudnya dalam artian alhamdulillah semua udah dikasih cukup. Pengennya hidupnya kalau bisa kayak gini-gini aja, dalam artian ya nggak punya utang, nggak berhubungan dengan bank, nggak punya cicilan, nggak punya intinya tuh kayak nggak dikejar-kejar apa-apa gitu. Karena itu sih yang diajarkan sama Bapak Ibu. Kalaupun nanti kita kaya tapi ternyata kita banyak banget tanggungan, itu kan hidupnya nggak tenang ya. Jadi kalau sekarang itu dalam kondisi yang benar-benar kayak gini-gini aja cukup, karena ya udah mau tidur enak, mau makan enak gitu, nggak mikirin apa-apa. Terus yang penting sehatnya itu sih yang lagi benar-benar diperjuangin berdua sama Mas Azhar. Sehatnya dulu, karena buat apa punya uang banyak kan, nanti kalau ujung-ujungnya buat berobat aja gitu. Terus kalau untuk yang paling dipengenin sebenarnya adalah pengen bisa nguliahin adik yang ketiga, yang terakhir ya. Kayak yang kedua kan sudah lulus gitu. Jadi saat ini yang benar-benar diprioritaskan ya emang biaya pendidikan adik yang terakhir gitu. Kalau bisa bapak sama ibu udah nggak harus mikirin biaya pendidikan lagi gitu. Yang udah benar-benar sama tuh tipenya kayak bapak ibunya Mbak Desi, maksudnya tipe yang nggak mau disuruh diem gitu. Kalau dia malah sakit katanya, biasanya gitu ya. Iya benar. Jadi kalaupun mereka memang masih kerja, ya untuk memang memenuhi kebutuhannya aja. Sekarang pengennya apa gitu. Kadang mereka sekarang cari geraknya aja sih ya. Maksudnya mungkin tubuhnya gerak gitu. Terus kalau tips nabung atau cara ngeremnya ya nabung sih. Karena kalau itu yang paling mempan menurut Mbak Dia ya. Soalnya kalau kita nggak nabung, mau metode apapun kayaknya nggak bakal terkumpul uangnya. Kalau kita nabung mau metode yang paling mudah sekalipun, kan nanti kita bisa merasakan kalau sudah terkumpul gitu, asalkan istiqomah dan rutin gitu. Itu sih. Kalau Mbak Dia ini sistem tabungannya sekarang dari berapa persen ini penjualan ayam pertama, terus dibagi-bagi dulu pos-posnya. Kadang nggak bisa bagi dalam bentuk uang, ya baginya dalam bentuk ayam. Misalnya kayak misalnya ini adanya ayam nih yang bisa dipagi ke pondok ya dalam bentuk ayam. Tapi kalau adanya uang dalam bentuk uang dulu. Jadi kalau nggak salah ya Ustadz ya, mungkin bisa koreksi. Kalau nggak salah setiap kita punya penghasilan yang didahulukan itu sedekahnya ya Ustadz ya. Iya, bukan di akhiran ya. Dulu saya kebalik Gus. Jadi kayak menuhin dulu dapur udah, ini sudah semua sisanya. Sisanya ternyata kebalik gitu. Jadi didahulukan yang itu, dan sekarang mencoba untuk itu, alhamdulillah ternyata cukup. Yang tadinya nanti aja lah sedekahnya, masih banyak yang lain gitu. Misalnya kalau ada sisa baru, ternyata kalau kita dulukan sedekah memang ternyata cukup aja gitu. Benar. Berarti kalau ngelihat dari jawabannya Mbak Ade yang di awal tadi juga ya, kembali ke awal tadi, bahkan ada statement Mbak Ade bilang kalau bisa gini aja gitu, udah sangat cukup ya. Nah kalau saya ngeliatnya sendiri sih, berarti Mbak Ade ini udah apa ya, bisa dibilang ridho dengan pemberian Allah yang seperti ini, maksudnya rezeki yang seperti ini. Nah kalau setahu aneh, setiap kita ridho dengan berapapun yang Allah berikan, itu termasuk qanaah nggak sih? Itu
Ya, betul. Jadi Ini ridho, ada udah bridging nih. ar-ridho bima qasamahullah, istilahnya itu. Ar-ridho bima qasamahullah, ridho terhadap apa yang Allah sudah bagi kepada kita, Allah sudah limpahkan kepada kita. Itulah yang dinamakan al-qanaah. Sebagaimana di background saya, al-qanaah itu kan kanzun la yafna. Harta karun yang tidak akan habis, harta karun yang tidak akan lenyap, itu adalah qanaah. Ya, qanaah bukan berarti miskin, bukan. Orang kaya yang qanaah itulah yang selamat. Karena orang kaya yang nggak qanaah nanti itulah yang dikatakan Rasul, disebutkan Mas Afif tadi. Pengen ngeraup lagi satu gunung lagi. Pengen raup lagi terus menjadi kaya, dan obsesinya hanya di pikirannya adalah bagaimana meningkatkan, gitu kan. Tapi dia lupa tidak membaginya kepada orang lain, gitu kan. Capek juga, Us. Iya, capek juga itu. Capek juga ngikutin gaya hidup tuh kan kadang capek. Jadi orang kaya itu itulah yang suka berbagi kepada orang lain, kata orang-orang gitu kan. Tapi kalau dia suka memamerkan harta kekayaannya, itu bukan kaya, tapi itu gaya. Iya benar. Beda-beda tipis Gaya ya. itu beda tipis, gaya Beda sama tipis. kaya beda tipis. Jadi orang-orang yang kaya itu yang sering berbagi. Ya, qanaah ini menimbulkan orang berbagi. Karena dia merasakan bagaimana dia menerima nikmat dari Allah dan merasa dicukupi oleh Allah. Dan menginginkan orang lain juga tercukupi sebagaimana dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat qanaah. Dan kunci daripada kebahagiaan adalah qanaah dalam hidup kita. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Qad aflaha man hudiya ilal Islam, kata Rasul. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk di dalam Islam. Wa ruziqal kafaf, dan diberi rizki yang cukup. Wa qani'a bihi, dan dia qanaah, merasa cukup. Kalau Allah sudah memberikan kita sebenarnya cukup aja gitu kan. Cuma kitanya saja yang tadi bukan menjadi orang kaya, tapi pinginnya menjadi bergaya saja. Benar. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Sehingga Rasulullah ngasih resep. Kalau kamu lagi merasa kok kayak lagi miskin, nggak punya apa-apa ini kan, maka Rasul kasih resep. Unzuru ila man huwa asfal minkum. Supaya tetap kebahagiaan itu kita rasakan, maka kata Rasul, lihat pada orang yang berada di bawah kalian. Jadi nggak ada rasa nanti dia kecewa dengan Allah yang sudah berikan kepada kita. Pemberian Allah yang sudah banyak kepada kita, nggak ada rasa kecewa. Kalau resep Rasulullah tadi dia laksanakan, ya. Wala tandur ila man fawqakum. Jangan ngelihat orang yang mamerin tadi makan di restoran mewah, orang kamu makan biasa di warteg. Nggak usah ngelihat ke situ. Kamu lihat orang-orang yang kita lihat orang-orang yang makannya sambil mengutin di sampah. Astagfirullah, gitu kan. Rasanya terketuk hati ini bahwa Allah itu sungguh luar biasa lah, telah melimpahkan. Itu qanaah itu sudah. Maka dikasih resep seperti itu supaya kita terus terjaga kebahagiaannya dan terjaga sifat qanaah kita. Nah, sehingga kita menjadi orang yang aflah tadi, orang yang beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, nanti takutnya nih pendengar di YouTube nih atau penonton di YouTube karena mau mencoba untuk mempraktekkan sifat qanaah, terus misalnya dia anggaplah seorang suami ya mencukupi kebutuhan istrinya, terus dia tuh kerja seadanya, terus itu dia bilang udahlah, udah cukup nih, jadinya kayak kerjanya itu apa adanya aja, Ustaz. Maksudnya ya dapatnya segitu ya udahlah, kan qanaah ridho dengan semua pemberiannya Allah. Dapatnya semua. Maksudnya gini ya, maksudnya dia tidak ada orang yang berusaha maksimal. Nah, ini dia tidak berusaha maksimal, tapi dia mencoba mempraktekkan sifat qanaah. Nah, itu benar nggak, Ustaz? Jadi kalau yang seperti itu salah kaprah memang. Ya. Jadi sifat qanaah itu bukan berarti kita berpangku yang sudah ada, enggak. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Qanaah itu bukan kita menanti dan menunggu, tapi qanaah itu adalah berjalan dan bergerak.
gitu. Dibarengi dengan itu. Tetap di hadis yang lain Rasulullah sebutkan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang mendapatkan hartanya dengan tangannya. Ini berarti motivasi untuk kita terus berusaha dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi bukan qanaah itu bukan kita kemudian malas dalam bekerja, bukan. Salah memaknai qanaah seperti itu. Ya. Akhirnya kalau dia menyifati seperti itu, kebahagiaan gak dia akan raih nanti. Karena dikatakan bahwa tadi kunci kebahagiaan adalah qanaah. Dan qanaah dibarengi dengan usaha yang maksimal, bergerak, gitu kan? Bukan malas-malasan. Gitu. Ini yang bahkan pernah Anda dengar, Ustaz ya, salah satu wanita nih kalau mau jadi pahlawan, ya, wanita kalau mau jadi pahlawan, Pahlawati. Pahlawati. Nah itu salah satunya misalnya dalam rumah tangganya adalah mempunyai sifat qanaah, karena benar nggak Ustaz? Soalnya dulu waktu Bani Israel itu bisa hancur itu karena istri-istri dari mereka tidak punya sifat qanaah, selalu ingin lebih. Bahkan di sini jadinya kita bisa mempelajari gitu bahwa bukan hanya sekelas rumah tangga, tapi sekelas Bani Israel, sebuah kaum atau golongan yang sudah terkenal super luar biasa cerdasnya, hebatnya mereka, bahkan satu golongan itu bisa hancur hanya karena tidak adanya sifat qanaah gitu, yang berawal dari rumah tangga itu. Itu gimana? Benar nggak itu, Ustaz? Iya, jadi memang kerusakan diantaranya adalah kufrul asyir, kan kata Rasulullah SAW. Jadi kenapa wanita itu banyak jadi penghuni neraka? Karena kufrul asyir, karena kufur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada suaminya, bukan oleh Allah kepada suaminya gitu. Gara-gara dia tidak mau mensyukuri. Nah, itu sebuah peringatan keras memang dari Rasulullah bahwa di antara penghuni surga yang paling banyak itu dihuni oleh wanita, di antara sebabnya adalah kufrul asyir. Dan umat-umat terdahulu juga seperti itu, binasa diakibatkan kok wanita ini buruk sekali. Bukan buruk. Wanita bisa jadi pahlawati tadi sebetulnya. itu bisa hebat, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang selalu dikenang, gitu kan? Aisyah ilmunya yang luar biasa, yang kemudian menghasilkan ilmu-ilmu yang bisa kita rasakan di dunia ini sampai sekarang di akhir daripada kehidupan akhir zaman ini. Sayang. Udah ngantuk. Nanti dipotong ya. Nggak usah. Biar kegiatan kita nggak terkira settingan gitu loh, Sat. Oh gitu. Iya, bukan settingan. Kita ini bukan settingan. Anti gimmick Iya, ya. anti gimmick. Ini nggak ada skripnya. This is real me ini. Kok jadi promosi HP ya. Ini saya sesungguhnya, bukan gimmick. Jadi tapi kalau tadi ya. Jadi taraf hidup boleh itu. Nanya enggak? Jadi taraf hidup itu sebentar sedikit ya. Jadi taraf meningkatkan kehidupan itu bukan dengan kita mengupgrade handphone kita, mengupgrade rumah kita, tapi bagaimana taraf hidup seorang itu diukur dari sejauh mana ia merasakan kebahagiaan. Semakin bahagia maka taraf hidup akan meningkat. Dan qanaah itu adalah sebab utama seseorang itu mendapat kelapangan dan kebahagiaan. Maka kita taraf hidupnya naik gara-gara kita qanaah sebetulnya. Bukan gara upgrade kekayaan kita. Gadget kita ataupun apapun itu ya. Ya, tadi Mbak Adia mau nanya apa? Iya, mau nanya sama Ustadz ini. Saya tuh gini, sering banget kalau misalnya kan ini lagi aktif di kegiatan lembaga sedekah. Nah, ketika mengajak untuk bersedekah tuh beberapa orang ada yang beranggapan bahwasanya gimana ya bahasanya tuh,
kan kita punya jargon tuh sedekah tanpa tapi, sedekah tanpa nanti gitu ya. Jadi Iya. artinya mau dalam keadaan susah ataupun senang, kalau bisa tetap sedekah. Bahkan ketika sulit pun kalau bisa harusnya sedekah gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya kita menyampaikan ke teman-teman kita gitu bahwasanya kalau kondisi sulit pun itu sebenarnya cara atau jalan keluarnya itu adalah dengan sedekah itu gimana, Us? Ya, yang pertama memang harus ditingkatkan dulu motivasi, kasih motivasi dulu tentang bagaimana Rasulullah itu menganjurkan. Memang hal yang bisa untuk yang paten, cara paten untuk orang itu semangat. Itu makanya Nabi SAW itu sifatnya diutus itu sebagai mubasyir dulu. Mubasyir itu apa? Memberi kabar gembira. Kita sebagai dai, kita sebagai orang yang mau menyampaikan kepada orang lain, kita kasih dulu yang indah-indah. Kita kasih indah, gitu kan? Kita angkat. Yang kebaik-baik kita kasih tahu. Itu semakin terus dikasih tahu, semakin lama nanti semakin akan dia mengetahui dan mengenal dan akan merubah pola pikirnya. Itu yang pertama dikasih sebetulnya. Ya, baru nanti setelah mubasyir baru kasih nadhir. Supaya dia nggak sudah melaksanakan misalnya, supaya dia nggak keluar dari relnya, maka harus dikasih nadhir. Nadhir itu peringatan. Nanti dia akan takut, dia akan khawatir. Nah, 2 poin ini yang ditanamkan terus kepada kaum muslimin. Nah, itu metode yang diajarkan oleh Allah untuk nabinya. Berarti memang ditawarkan kebahagiaan dulu berarti Ustaz. Kebahagiaan, dikasih kebahagiaan. Biasanya kasih orang motivasi. Biasanya orang memang sih paham struggle-nya itu Mbak Ade ya. Yang ini kan kegiatan RSM ya, Rumah Sedekah Muslimah bukan, ya kan? Nah, apalagi dengan kondisi memang COVID sekarang, semua cash flow, keuangannya orang-orang itu sudah pada turun ya, terus penjualan semua turun, terus kita kadang minta orang buat sedekah itu pasti ada beberapa yang ini apa sih, ini saya lagi kekurangan duit, aku yang butuh, aku lebih butuh duit daripada nyumbang. Tapi memang paham tadi masalahnya. Jadi kita kayak ini Mbak ya, agak sedikit apalagi di kondisi pandemi gini, terus kita mau minta, padahal justru itu jalan keluar sebenarnya. Sedekah itu kan tidak akan membuat kamu miskin sebenarnya. Dan tadi yang diberikan sama Ustadz Syihab tadi berarti nawarin kebahagiaannya dulu gitu Ustadz ya? Iya, nanti diimbangi dengan nadhir, peringatan. Ya kamu kaya loh, ya jangan sampai nanti kekayaanmu ya menjerumuskan di kebinasaan. Karena kekayaan itu, harta itu tanyanya 2 kali loh. Bukan hanya dapat dari mana, tapi kamu dikeluarin kemana loh. Nanti orang akan ngerem, oh iya juga betul. Setelah dikasih tahu bahwasanya sedekah itu lipat ganda sampai 700 kali lipat atau lebih yang Allah kehendaki. Setelah dikasih tahu itu, ya metode-metode seperti ini perlu terus dikembangkan dan terus dikasih tahu kepada jamaah gitu, atau orang-orang yang untuk supaya dia semangat. Saya di sini datang di Darussalam, saya nggak ngasih peringatan, amalan bapak-bapak banyak bid'ah nih, misalnya. Nantilah mentang-mentang imam gitu kan, ganti semangat gitu kan. Bapak nggak sholat neraka loh Pak. Nggak begitu caranya. Tapi kasih semangat dulu. Datang ke masjid itu langkahnya 1 langkah menghapus dosa, gitu kan. Kemudian langkah yang lainnya mengangkat derajat. Datang ke masjid itu malaikat memberi rahmat, terus dikasih seperti itu. Baru nanti setelahnya dikasih peringatan. Kalau kita sudah dikasih kabar gembira, kita ngasih peringatan pun kita nggak ditolak. Karena dia sudah sadar gitu, bahwa yang dia lakukan itu dapat pahala loh. Kalau kita nggak lakukan lagi, itulah nanti yang didapat. Ya gitu. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga memang Allah kasih kemudahan untuk orang-orang supaya berubah pola pikirnya, berubah mindsetnya gitu kan, ya pola pikir mindset ya. Kayak diterjemahin Ustaz ini.
Tapi kalau dari Mbak Dia, kalau dari pola kehidupan masyarakat sebelum pandemi dan setelah pandemi gimana tuh? Apakah lebih banyak yang sedekah atau kurang atau sama aja? Saya pengen lihat sih habitnya kita nih manusia itu gimana sih? Kalau di RSM sendiri justru setelah pandemi ini nasi makin banyak ya. Jadi kalau hari Jumat itu biasanya tembusnya cuma 400, 500. Sekarang setelah pandemi itu bisa 600, 700. Cuman kondisinya memang yang biasanya masak sendiri jadi agak berkurang. Karena kan memang kita ngurangin ini ya, intensitas untuk ketemu. Jadi sekarang nasi itu lari ke pondok gitu. Diarahkan ke pondok, nggak dibagi ke jalan. Jadi kalau yang dititip belikan sih semakin banyak. Cuman lebih kayak gini, ke dakwahnya kan kalau bisa kan jangan itu aja gitu yang donasi gitu. Nah, kalau bisa teman-teman yang belum sama sekali pernah donasi, ini yang pengen sasaran pertama yang kita pengen sampaikan, bahwa dengan kita sedekah tuh nggak mengurangi harta gitu kan. Terus nggak juga bikin kita kemudian nggak bisa makan, malah justru dengan sedekah kita rezekinya nambah kan gitu. Cuman ya itu yang belum sama sekali ini bingung caranya bagaimana menyampaikan. Pasti kalau di RSM tuh suka ngasih broadcast kan kalau setiap Senin sama Rabu gitu. Ada alasan yang kayak gini, Mbak mau makan aja susah. Nah, kalau sudah kayak gitu tuh Mbak dia nggak bisa jawab. Jadi ya cuma ngirim doa semoga dimudahkan rezekinya gitu-gitu. Cuman pengen banget kalau bisa, kan total anggota RSM itu sekitar 400-an. Nah, mungkin belum separuhnya bisa istiqomah. Sedangkan kita pengen RSM itu jadi wadah yang saat susah pun bisa gitu sedekah. Pengen latihan ngajak, ya sama kayak one day one jus kan, yang belum bisa 1 jus kita ajak di one day lupa saya Mbak Desti, yang 1 ayat. Satu hari 1 ayat, 1 hari 1 halaman. 1 ayat gitu. Artinya pengen ngajak latihan, nggak pengen ngajak orang langsung bisa sedekah banyak gitu. Terima kasih ya Ustadz, nanti insya Allah saya coba praktekin ininya tipsnya tadi. Jadi Senin mungkin bisa lebih kayak keutamaan sedekah gitu-gitu. Nanti hari Rabunya lebih kayak peringatan. Ya, jadi dikombinkan. Atau dikasih kisah-kisah para sahabat dulu misalnya. Ketika perang apa tuh yang peceklik gitu. Perang Ahzab perang apa ya? Dan tentang orang kemudian bersedekah, kemudian diikuti oleh orang lain gitu. Jadi Nabi ketika itu langsung motivasi buat sedekah. Kemudian buat sedekah. Langsung ada seorang sahabat yang menginfakkan hartanya di depan halayak orang banyak. Maka kata Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang di Islam itu mempelopori kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi. Nah, kayak gitu, kasih motivasi seperti itu, akhirnya berkembang semua, akhirnya bersedekah ketika masa sulit itu. Berarti sebenarnya punya sifat, kalau kita diberikan sifat qanaah juga, sebenarnya itu juga bisa memacu buat sedekah saatnya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya nih, mungkin di rekening tuh 50 juta misalnya. Waduh, tapi kan amin. Tapi kan amin ya Allah. Tapi kan yang bisa masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, itu kan nggak bisa sampai 50 juta dibeliin nasi semua, itu kan nggak bisa ya. Maksudnya itulah kalau kita punya sifat qanaah mungkin gitu saja. Jadi kita merasa cukup dengan perut kita kenyang, ya sisanya bisa kita sumbangkan buat ke orang lain. Karena apalagi kondisi pandemi gini, saya sangat mendukung dengan program kita harus pakai masker, tapi banyak juga orang yang kelaparan di sini dan mereka nggak bisa berpikir secara rasional. Kalau perut saja itu nggak terisi, nah itu yang susah yang kadang. Kalau Desti ada pertanyaan? Enggak mungkin kalau yang Mbak Adia tadi ya. Mungkin kata Ustaz tadi kan harus di-share tentang tentang kebahagiaannya dulu, kabar gembiranya dulu, baru kemudian peringatannya. Mungkin bagaimana Mbak kalau misalnya kayak odots gitu kan? Kalau odots itu kan ada tipsnya gitu kan, biar bisa mencapai 1 ayat
juz satu hari. Itu kan ada jurus-jurusnya tuh. Nah mungkin sebagian dari teman-teman mungkin merasa keberatan karena mereka menganggap saya itu harus nyumbang dengan jumlah yang besar gitu kan. Terus mereka juga merasa mungkin kalau saya ngasih uang 10.000, aduh kayaknya malu banget deh, masa cuma ngasih 10.000. Mungkin pemikirannya mereka seperti itu. Mungkin dikasih tips aja sih kalau Ana. Karena Ana ini belajar juga ya dari alhamdulillah dikasih teman-teman yang luar biasa banget dan rekan-rekan kerja yang luar biasa banget. Jadi beliau itu setiap hari itu diwajibkan untuk menyimpan. Jadi di kantor itu emang udah ada semacam kayak kaleng yang disediakan memang untuk sedekah. Jadi kaleng itu beliau isi setiap hari itu 5.000, 2.000, tapi beliau paling sering itu menyimpannya uang 5.000. Tapi kan bisa diajarin ke teman-teman, nggak harus 5.000 sih setiap hari, 1.000 juga bisa, 2.000 juga bisa. Toh nanti kalau seberapapun itu yang terkumpul, kalau memang udah waktunya nih, kayak Mbak Dia memang hari apa Mbak harus nyetor misalnya, nggak ada harinya kan ya? Bebas. Bebas kan, nah bisa jadi kan kalau misalnya ngerasa oh udah cukup banyak nih, bisa nih langsung disetor tuh. Mungkin kayak gitu sih kalau tips. Iya, bisa sambil dikasih motivasi lagi. Iya, karena itu luar biasa banget. Memang kalau kita harus tiap hari harus ngisiin duit buat disedekahkan itu emang sulit, tapi ada solusinya. Jadi HP itu, alarm HP, kalau bisa jangan dipergunakan untuk bangunkan saja. Jangan dipakai untuk bangunkan tidur saja, tapi dibangunkan juga untuk sedekah. Buat ngingatin ya, hari ini harus 1.000. Jadi nggak perlu disebutkan nominalnya, jadi setiap hari itu ada alarm yang masuk, jangan lupa sedekah. Gitu. Insya Allah itu manjur banget dan semoga ini nggak ria. Alhamdulillah Ana tuh ngejalanin hal yang kayak gitu sekarang. Jadi tiap hari itu memang udah ada alarm khusus. Jadi sebelum kerja harus sudah masukkan sedekah. Biar kerjanya juga tenang. Maksudnya apalagi di musim corona kayak gini. Benar kata Mas Afif tadi. Mungkin sebagian berpengaruh ke penghasilan. Tapi untuk Ana sendiri memang ada, tapi memang tidak terlalu berdampak. Tapi yang lebih berdampak itu, sama kehidupan Ana. Contohnya, misalnya setiap bulan dulu itu kalau gajian itu, kalau bisa itu beli baju gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ana dulu gitu. Ana tuh, jadi baju, jajan, ngemil itu pasti habis lah uang untuk hal-hal yang seperti itu kan. Ngemol juga. Ngemil. Gak suka mall Ustadz. Gak suka mall Ustadz. Pusing kalau ke mall. Astagfirullahaladzim. Mallnya dia online Ustadz. Molor maksudnya. Molor. Jadi sebenarnya semenjak corona ini alhamdulillah pengeluaran itu jadi lebih terkontrol dan uang yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang ini jadi bisa lebih untuk berbagi sama teman-teman di sekitar. Contohnya Lebaran tahun kemarin. Iya, jadi ini sekedar sharing aja. Ini karena kakak Ana nge-share ke Ana kemarin. Jadi ketika beliau menerima gaji, THR gajian, biasanya tuh habis untuk beli baju untuk hal-hal biasa. Kalau kita Lebaran gimana sih? Padahal itu sudah jelas-jelas kan. Saat Idul Fitri kita tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Nah, akhirnya diputuskan gimana sih ada cara lain ternyata, dan itu lebih membuat kita lebih bahagia. Jadi itu dibelikan kayak semacam apa sih namanya, parcel, dan itu dibagi-bagikan ke tetangga. Dan kakak Ana sendiri ngomong gini, Masya Allah ya Dek, ternyata tuh lebih bahagia seperti ini, kita tuh lebih bahagia seperti ini. Dan kita mensyukuri adanya corona, tapi ada sedikit hikmah di balik corona ini. Kayak gitu. Dia ngerasa, Masya Allah ya Dek, maksudnya kita jadi lebih, uangnya itu lebih bermanfaat, maksudnya lebih daripada buat baju. Nah sekarang yang baju aja udah nggak
nggak bisa dipakai panel juga ya Ustadz, maksudnya jarang keluar juga. Jadi emang lebih bagus dipergunakan untuk berbagi ke sesama. Iya, ya itulah. Intinya orang yang bahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Ya, kayak orang yang lagi seminar gitu, ada orang seminar, gurunya bilang, trainernya bilang, kamu tulis di balon namanya masing-masing. Setelah ditulis, taruh di satu ruangan, nanti setelah ditaruh, kalian rebutan nyari namanya masing-masing. Bagaimana cara supaya kita gampang, hidupnya mudah? Caranya apa? Gimana tuh? Dia ambil balon siapa saja, kemudian kasih ke orang lain. Itu akan cepat ketemu. Daripada nyari dia sendiri. Nah, itu membahagiakan orang lain, itu akan membuat kita juga tertolong, menjadi bahagia juga. Saya sering sampaikan itu, saya baca itu, ya juga betul. Jika dalam hal seperti itu memang ya enggak bisa kita cari satu-satu, bisa pecah semua balonnya nanti. Ya kan? Nah, cari nama orang, kasih ke orangnya, sudah. Itulah. Man as'adun nas, man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Betul. Kalau ini Mbak, Mbak Adia. Hebat Mbak Ade. Kalau misalnya ini habis ada yang sedekah gitu, terus Mbak sudah salurkan, itu Mbak ada fotonya, terus di-share lagi. Misalnya saya sedekah nih, terus itu nanti Mbak kirim ke saya hasil yang udah Mbak salurkan. Mungkin itu jadi pemacu juga seperti si kakaknya Desti yang akhirnya setelah dia membagi-bagi, dia nemuin bahagia. Oh, ternyata enak juga ya buat bisa ngebahagiain orang gitu. Nah itu gimana Pak? Di RSM ada, maksudnya setelah di-share gitu yang setelah Jadi alhamdulillahnya tuh setiap selesai berbagi itu pasti ada aja warna-warnanya, kejadian-kejadiannya. Kayak waktu itu di Afif kita pernah bagi nasi di daerah Taman Cerdas dekat Lembuswana. Itu kita belum pergi, orangnya sudah buka nasinya langsung makan di depan kita. Terus ada juga yang nenek-nenek gitu kan, dikasih satu bungkus aja tapi doanya tulus, Masya Allah panjang banget kayak gitu. Jadi biasanya hal-hal yang kayak gitu yang kita share ke grup. Jadi banyak banget ternyata yang menunggu setiap Jumatnya ini RSM hadir gitu. Jadi buat motivasi teman-teman gitu. Kalau dokumentasi setiap hari Sabtu biasanya kita selalu ada LPG, jadi kita ngasih tahu daerah mana aja yang kita antarkan gitu. Lebih banyak sih kisah-kisah inspiratif tuh kayak misalnya kemarin kita nge-share tentang ibu-ibu yang tukang bersihkan plastik di di tempat pembuangan sampah tuh. TPU. Ada kan nih, TPU. Ada yang suka nyuci-nyuci botol plastik, apa segala macam. Kita aja pas turun mau bagi nasi tuh kan sudah terganggu dengan aromanya, udah terganggu dengan pokoknya segala macam lah di situ bentukannya TPU kan. Tapi pas kita ngantar nasi tuh dia dengan santainya buka nasi makan di situ, dan itu tuh luar biasa bikin kita terenyuh banget. Kenapa? Saking mereka ternyata pengepul plastik itu dibayarnya tuh hari terakhir. Jadi pagi, siang, sore itu kalau mereka nggak bawa bekal, mereka nggak makan gitu. Dan kan mereka gajiannya tuh di akhir pas mau pulang gitu, ditimbang gitu kan plastiknya. Jadi pas dengar kisah inspiratif kayak gitu kita share di grup. Ya alhamdulillah banyak sih yang tergerak untuk ikutan sedekah gitu. Tapi ya kita pengennya sih kalau bisa tuh sebenarnya kan kalau ngajak ngaji orang yang sudah bisa ngaji itu kan berarti kan tinggal mengajak untuk meningkatkan ya. Kalau RSM tuh pengen sekarang fokusnya tuh juga kalau bisa yang belum sama sekali pengen bener-bener bisa tahu dan ngerasain manfaat sedekah tuh pengen banget kita sasar. Makanya tadi nanya tipsnya dari Ustadz tuh luar biasa, nanti dipraktekin biar makin banyak donasinya. Amin ya Rabb. Amin. Kalau lihat dari statementnya Mbak Ade, statement susah banget ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau saya lihat
saat orang yang mungkin dalam tanda kutip kondisi kurang kayak tadi mungkin nenek-nenek tadi, dia dikasih sebungkus nasi itu sudah sampai berdoanya panjang banget. Yang Anda lihatnya sih sudah sangat bersyukur dengan pemberian Allah melalui organisasinya Mbak Adia ini ya, seperti itu. Nah, kalau Anda lihatnya Ustaz, mungkin ini di akhir pertemuan kita. Kalau misalnya kita dalam kondisi kurang, itu mungkin sifat qanaah sangat mudah sekali untuk ditumbuhkan. Salah satunya kayak nenek tadi, walaupun hanya sebungkus nasi sudah sangat ridho, ini sudah sangat bersyukur sekali, sudah sangat cukup untuk hari ini. Nah, tapi kembali saat kalau misalnya kita dalam kondisi mungkin dalam tanda kutip lebih beruntung daripada yang lain, itu ada nggak Ustaz kiat-kiat buat menimbulkan sifat qanaah, karena qanaah ini kan kunci kebahagiaan hidupnya. Jadi ketika kita kaya gitu ya. Nah, setidaknya lebih dari cukup lah, lebih beruntung dibanding. Lebih dari cukup gitu kan. Ya. Bagaimana supaya kita menjaga qanaah itu tetap terpatri dalam hati kita gitu kan ya. Maka lagi-lagi kita harus terus sadari bahwa itu semua bukan dari usaha kita yang pertama. Gitu kan. Itu semua kita dapat murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diberikan kemampuan oleh Allah untuk berusaha, yang mendatangkan hasil itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari itu dulu. Kalau kita nggak nyadari itu, nanti ketika kita punya kekayaan, dia tidak akan bisa ngerem. Maksudnya nggak bisa ngerem nanti, ini hasil saya kok, mau saya keluarkan, mau buat apa terserah, gitu kan? Tapi ketika dia punya fondasi, dia punya prinsip seperti itu, bahwa yang ia dapatkan itu bisa seketika Allah lenyapkan, dan maka ketika sudah didapat, kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kembalikan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari ilmu kita yang hebat, ya. Membinasakan itu kalau kita katakan, ini ilmu saya ini yang bikin saya kaya, membinasakan. Ini kayak Qarun nanti ya. Dia menganggap karena dia banyak ilmunya, mudah bisa untuk mengembangkan usaha dan seterusnya, tanpa kemudian dia ingat bahwa semua yang didapat itu semua hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita pahami itu, setelah kita resapi itu, maka kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Tingkatkan syukur kita kepada Allah. Mulai dari syukur hati. Ya, syukur hati kita yakini bahwa tadi itu semua dari Allah. Syukur lisan, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian-pemberian yang Allah berikan. Kemudian syukur perbuatan sebagaimana Mbak Adia tadi lakukan, ya, dengan cara mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Nah, itu jangan lupa yang seperti itu. Karena ketika kita punya dua hal tadi itu, insya Allah Allah pun akan jaga qanaah kita. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Tidak ada yang namanya kamusnya orang yang bersyukur itu dikasih melarat, tidak ada. Pasti dia akan Allah kasih tambahan. Itu sudah janji Allah. Janji Allah tidak akan diselisihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Berarti dua tadi itu Ustaz ya, meminta supaya sifat qanaah selalu hadir dalam diri kita saat kondisi sulit maupun kondisi lenggang, lapang gitu. Pertama, hadirkan tadi. Ya, selalu minta pertolongan dari Allah sama rasa syukur. Betul. Karena qanaah sama syukur itu saling terikat satu sama yang lain. Orang yang berqanaah, dia mesti harus ada syukur di situ. Orang yang bersyukur berarti itu hasil daripada qanaahnya dia kepada Allah Subhanahu atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua komponen ini dia nggak bisa lepas. Ya, dia nggak bisa lepas. Saling terikat ya. Saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, di akhir sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini, yang pembahasannya kalau menurut Anda sangat menarik ya.
karena berhubungan dengan kekayaan. Ya. Siapa yang tidak ingin kaya? Nah, mungkin dari Mbak kita mungkin dari teman-teman semua, Kang Ustadz juga, Mbak Adia sama Desti, mungkin ada kesimpulan atau mungkin apa yang didapat dari pembicaraan kita malam ini. Silakan. Dari siapa dulu? Mbak Desti dulu mungkin. Halo. Nggak dengar kayaknya. Desti. Mbak Adia. Ya? Apa? Jaringannya tadi tiba-tiba. Oh, oke. Gimana tadi? Maksudnya ada, sebelum kita tutup video ini, mungkin ada kesimpulan atau apa yang Desti bisa petik dari ngobrol kita malam ini. Jadi gini, untuk dari menurut Ana sendiri ya, yang awalnya mungkin kita melihat secara keseluruhan gitu kekayaan itu bisa kita lihat dari tinjau dari segi dunia saja. Sekarang lebih terbuka nih, walaupun di awal emang sebelumnya juga udah kita paham ya, walau kekayaan itu juga bukan dunia saja tapi juga akhirat. Nah, dengan penjelasan Ustaz tadi jadi lebih terbuka lagi nih. Ya Allah, kamu tuh kalau mau bersyukur aja kamu udah menjadi cukup kaya banget gitu kan. Dan kayamu itu bahkan lebih dari uang yang kamu miliki, bahkan kekayaan dunia gitu kan. Jadi pikirannya lebih terbuka lagi, alhamdulillah. Jadi lebih banyak bersyukur, lebih banyak hal-hal yang kecil yang awalnya dilupain, mungkin nggak dianggap itu apa sih, nggak dianggap penting, jadi mulai diperhitungkan lagi. Ya Allah, hal itu aja seharusnya nikmat Allah yang harus kamu syukuri banget gitu kan. Kamu bisa bernafas, kamu bisa masih hidup atau apapun itu, kamu masih bisa membagi sedikit hartamu walaupun itu nggak banyak, itu harus sudah bersyukur banget. Dan kamu udah dianggap kaya walaupun kamu tidak dianggap kaya oleh di orang dunia, lain. tapi Allah menganggap kamu kaya di akhirat. Dan bahkan makhluk-makhluk langit pun menganggap kamu adalah orang yang kaya. Masya Allah. Masya Allah, sangat menarik sekali ya. Mbak Adia, gimana? Ada closing statement? Kalau dari saya terkait materi malam ini, yang saya petik dan saya bisa ambil hikmahnya adalah, pertama, kalau kita fokus sama apa yang kita punya, dunia itu akan terasa luas dan lapang. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang belum kita punya atau fokus pada milik orang lain, maka kita akan terasa sempit. Yang tadinya baik-baik aja jadi berasa sesak, yang tadi rumahnya kecil, bahagia-bahagia aja, nyaman, sejahtera, gara-gara kita nggak pernah aja terasa mulai sempit gitu-gitu. Jadi memang fokus pada apa yang dipunya, terus lebih kayak gini sih, menyadari bahwasanya apa yang sekarang dititipkan pun ternyata bisa suatu saat diambil gitu. Jadi memang kalau bisa tadi jangan ditaruh di hati ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, segalanya dipasrahkan bahwa bisa kapanpun diambil kembali sama Allah, termasuk nggak cuma harta, pasangan, anak, dan lain-lain. Itu kalau kita terlalu menggenggam mungkin akan berat gitu. Tapi kalau kita udah pasrahkan bahwa semuanya titipan, insya Allah lebih tenang. Terus sih Dek, sama mungkin karena temanya tentang yang viral-viral tadi, kurangin nonton yang kayak gitu-gitu. Kurangi ngepost. Stop making apa tadi? Stupid people famous. Gitu. Jadi supaya mereka nggak viral, ya udah kita nggak usah nonton. Ustadz ada tambahan? Ya, jadi saya pengen closing ini ada dua hal. Ya, yang pertama tentang kekayaan tadi, ya kan? Jadi Rasulullah sudah mendefinisikan kekayaan. Sebagaimana juga keterangan ini dalam hadis Abu Dzar. Ya, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Abu Dzar, "Ya Abu Dzar," kata Rasulullah, "atara kasratal mali wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu harta yang banyak itulah yang disebut kaya? Ya. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Dzar, kekayaan itu banyak harta kah? Gitu kan? Apakah kekayaan itu dilihat dari banyak harta?
Maka Abu Dzar mengatakan qultu na'am. Lagi-lagi manusiawi itu muncul gitu ya. Abu Dzar mengatakan, iya wahai Rasulullah, begitulah. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, fataraqillatal mali wal faqr, dan kamu jika melihat menurutmu uang itu yang sedikit itu adalah kemiskinan, uang sedikit itu kemiskinan. Kata Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, maka Abu Dzar lagi mengatakan, na'am ya Rasulullah, begitulah wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan, qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Ya, sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan batin. Ya. Jadi ketika kita punya sedikit, tapi kita merasa bahwa itu semua pemberian Allah yang luar biasa, ya, yang orang lain mungkin nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan, maka itulah sejati kekayaan hakiki, kata Rasulullah. Kekayaan sejati. Ya. Dan sesungguhnya adalah jika hati terus-menerus kurang, dan kurang, itulah yang dinamakan kefakiran. Itulah fakir yang sejati. Ya, itu yang pertama. Dan juga bagi yang memiliki harta yang melimpah, kekayaan yang banyak, ya, maka sungguh kita patut lihat bagaimana perkataan yang diucapkan oleh Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, para pemilik harta, ya, itu makan, dan kami juga makan. Mereka minum, kami juga minum. Mereka berpakaian, kami juga berpakaian. Ya. Mereka naik kendaraan, ya kami juga naik kendaraan, gitu kan? Dan kami pun naik kendaraan. Gitu. Mereka memiliki kelebihan harta yang mereka lihat, dan juga kadang dipamerin orang lain, akhirnya dilihat juga oleh orang lain, ya, dilihat oleh saling mereka yang memiliki harta. Lalu kata Abu Dzar, mereka menemui hisab atas harta mereka, sedangkan kita terbebas darinya. Ya kan? Jadi orang-orang yang memamerkan hartanya itu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan di hari akhir. Perhitungan nanti di hari akhir, kata Abu Dzar. Itu nasihat yang indah bagi kita, supaya kita camkan baik-baik bahwa harta itu bukan untuk dipamerkan. Ya, sama-sama kok, saya makan, dia juga makan. Sekalipun beda makanannya gitu kan. Yeah. Tapi nanti endingnya yang dihisab itu mereka. Kalau kita nggak ada urusan dengan hal-hal seperti itu. Maka yang selamat adalah insya Allah yang nggak ada macam-macam, yang nggak dipamerkan, nggak dia dikasih bumbu-bumbu yang kemudian supaya viral dan seterusnya. Nah, semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita, sehingga kita menyikapi kekayaan itu bukan hanya harta yang melimpah, ya, menyikapi kekayaan bukan kemudian rumah yang mewah dan seterusnya, tapi kekayaan yang hakiki bagaimana hati kita ditata, menata hati, ya, maka baguslah hakim itu ketika dakwahnya didahulukan dengan manajemen kolbunya. Hati dulu. Nah, hatinya didahulukan. Memang hati inilah yang nggak bisa kelihatan masalahnya dia. Allah pun katakan namanya kolbu itu kolaba ya klibu itu. Yang begini itu namanya kolaba, membolak-balik. Jadi sering bolak-balik yang namanya hati itu. Ya, maka kita selalu juga berdoa kepada Allah, semoga diberikan kekayaan hati. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada Mas Afif yang disebutkan di situ kan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf itu menjaga diri, ya. Harga diri kita terjaga, gitu. Tidak meminta-minta dan seterusnya. Wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan ini bisa kekayaan harta, kekayaan hati. Yang terpenting adalah kekayaan hati yang kita pinta kepada Allah. Selalu kita baca doa itu insya Allah setiap sholat kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semakin kita menjalani kehidupan di akhir zaman, semakin berkembangnya, ya, kehidupan ini, semakin kita paham bahwa kehidupan lama-lama juga akan, ketika ada perubahan pasti ada akhirnya nanti. Semoga kita diakhiri
kehidupan kita dengan husnul khotimah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata ataupun bercanda-bercanda yang berlebihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak punya ilmu sebetulnya. Ilmu saya sedikit. Waduh. Sama lagi saya, Ustaz. Saya bukan merendah untuk meninggi ya, bukan. Karena memang betul saya akui bahwa ilmu saya tidak ada apa-apa yang dibandingkan ustaz-ustaz yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Syihab, Mbak Adia, sama Mbak Desti udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol di malam hari ini. Mungkin udah lebih sejam ya, dan mungkin klarifikasi sedikit biar ala-ala YouTuber. Intinya yang kami bahas di sini, ngobat ini, bahwa kita sama sekali bukan membenci orangnya, tapi kita mengomentari perilaku apa yang mereka lakukan. Jadi kami sama sekali tidak membenci orang yang ada di video tersebut atau apapun itu, cuman kita mau ngebahas perilaku dia dalam sudut pandang Islam, apakah ini baik atau benar. Jadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan apa aja yang sudah kita bahas malam ini, dan yang paling menarik buat saya adalah tadi salah satunya bahwa ternyata kekayaan itu bukan perihal materi, tapi justru malah qanaah. Justru orang yang punya sifat qanaah justru itu adalah kekayaan yang sebenar-benarnya. Oke, sekian saja dari saya, Abang Jago. Ini viral juga sebenarnya, cuman sebelum Mbak TikTok ini Abang Jago juga nih sebenarnya sempat viral. Mungkin next time, atau mungkin teman-teman yang pengen mau bahas apa bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, share, komen. Wah, semoga Allah selalu menjaga niat kita ya. Kita niatkan ini buat menggapai ridho Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.